Baik, kita ketemu lagi di dalam pembahasan chapter 13 terkait dengan salah satu account dalam laporan keuangan yaitu current liabilities, provisi, and contingency. Jadi ini adalah bagian kedua dari chapter 13. Setelah kemarin pembahasan kita terakhir yaitu pembahasan terkait dengan pengakuan liability atas redeem coupon, kemudian warranty. Berpindah dari current liabilities dan provisi. Untuk yang part of provisi masih akan kita lanjutkan sedikit lagi di sini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan contingency. Nah, terkait dengan provisi, sekarang kita masuk ke dalam bahasan berikutnya yaitu accounting recognition for environmental liabilities. Jadi kita perlu melakukan suatu penyisihan apabila terkait dengan tanggung jawab lingkungan. Jadi sedikit saya bacakan. As with other provisions, a company must recognize an environmental liability when it has an existing legal obligation associated with the retirement of the long-lived asset and when it can reasonably estimate the amount of the liability. Ya. Jadi saya garis bawahi kata-kata reasonably estimate ya. Reasonably estimate ini artinya sifatnya adalah karena kita mencadangkan, namanya mencadangkan kita adalah melakukan penentuan jumlah saat ini untuk settle amount di kemudian hari. Nah, pada saat kita melakukan penentuan jumlah saat ini, current amount-nya harus ada justifikasi yang perhitungan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Karena ingat, kenapa harus dapat dipertanggungjawabkan? Di akhir tahun itu kita akan selalu menghadapi audit financial statement. Nah, pada saat ada pengakuan ataupun ada provisi atas sesuatu yang sifatnya future obligation, maka pasti akan ada pertanyaan bagaimana menjustifikasi angka tersebut, ya. Nah, ini beberapa contoh kewajiban yang harus perusahaan lakukan provisi, terutama terkait dengan environmental liabilities. Ya, example of existing legal obligation that require recognition of liability include but are not limited to. Ya, decommissioning nuclear facilities, ya, dismantling, restoring, and reclamation of oil and gas property. Ya, dismantling ini adalah kalau teman-teman perhatikan. Pada saat alat-alat ditanam, ditancapkan di atas permukaan tanah, maka akan ada dampak pada saat alat tersebut dicabut kembali. Nah, pada saat alat tersebut dicabut kembali dan dipastikan memang alat-alat untuk oil and gas ini adalah bukan alat-alat yang minim jumlahnya dan kapasitasnya, maka akan menyebabkan environmental damage. Ya, certain closure, reklamasi and removal cost of mining facilities, ya. Oil and gas salah satu dari mining ya, sisanya adalah bahan jenis-jenis tambang lainnya ya, emas ya, salah satu extreme example-nya kalau teman-teman perhatikan gold digging untuk Indonesia bagian timur ya, yang kalau cari di Google Image-nya sebetulnya sudah banyak sekali pengerusakan yang sebetulnya itu menjadi salah satu contoh, menjadi salah satu tanggung jawab dari environmental liabilities ya. Kemudian closure and post closure cost of landfill ini pada saat ada suatu lahan kosong yang diberdayakan ya, dan nanti harus ada pengisian kembali, harus ada pemulihan kembali fungsi tanah tersebut ya, karena pada saat tanah tersebut dipergunakan untuk kegiatan mining, kemudian sifatnya adalah merusak kualitas tanah, maka pada saat ditinggalkan, tanah tersebut harus bisa difungsikan kembali. Ya. In order to capture the benefit of this long-lived asset, the company is generally legally obligated for the cost associated with the treatment of the asset. Ya. The company is generally legally obligated, ya. Ya. Whether the company hires another party to perform the retirement activity or perform the activity with its own workforce and equipment. Yeah. Environmental liability give rise to various recognitions pattern
For example, the obligation may arise at the outset of asset use, ya, erection of an oil rig, ya, or may build over time, ya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh obligasi ataupun kewajiban yang timbul akibat kita penggunaan aset di atas tanah yang akibatnya tanah tersebut menjadi damage, ya. Nah, measurement, ya, a company initially measure an environmental liability at the best estimate of its future cost, ya. Apakah nanti akan melibatkan time value of money, nanti kita akan lihat, ya. The estimate should reflect the amount of company would pay in active market to settle its obligations, ya, essentially atau kita sebut dengan fair value, ya. While active market do not exist for many environmental liabilities, companies should estimate fair value based on the best information available, ya. Bagaimana kalau fair value dia tidak bahwa fair value itu harus dihitung karena fair value itu akan menggunakan tetap saja fair value itu adalah suatu estimasi, maka dia harus dibentuk dari informasi yang terbaik, ya. Such information could include, ya, market price of similar liability if available. Alternatively, companies may use present value technique to estimate fair value, ya. Oke, jadi opsinya adalah kalau tidak ada fair value, maka kita akan menggunakan teknik dari estimate fair value, ya. Nah, kemudian recognition and allocation. To record an environmental liability in the financial statement, a company include the cost associated with the environmental liability in the carrying amount of related long-lived asset, ya, and record liability for the same amount, ya. Saya garis bawahi. It record the environmental cost as part of the related asset because the costs, ya, are tied to operating the asset and necessary to prepare the asset for intended use, ya. Jadi kalau kita boleh garis bawahi, ada cost as part of the related asset because the cost, ya, cost ini dia menempel pada asetnya, ya. Kenapa menempel pada asetnya? Nanti kita akan lihat akan timbul dua biaya, cost dan terkait dengan asetnya, karena environmental damage ini mostly akan sangat berdampak pada saat aset tersebut digunakan. Pada saat aset tersebut diangkat atau tadi istilahnya dismantling, maka yang sisa adalah hanya dampaknya saja. Tapi pengerusakan dalam tanda kutip itu dilakukan pada saat umur aset tersebut ataupun aset tersebut masih berdiri di atas tanah tersebut, ya. Example of accounting provisions, ya. Ini kita ambil contoh apabila ada suatu alat yang ditanamkan di atas tanah dan menyebabkan tanggung jawab ataupun environmental liability. To illustrate the accounting for this type of environmental liability, assume that on January 1st, 2019, Wildcat Oil Company erected an oil platform in the Gulf of Mexico. Wildcat is legally required to dismantle, ya, untuk melepas and remove the platform at the end of its useful life, ya. Estimated to be 5 years, ya. So ini saya kasih warna highlight yang sama, biru dan biru. End of useful life-nya adalah 5 years. Wildcat estimate that dismantling and removal costs will cost 1 million based on a 10% discount rate. The fair value of the environmental liability is estimated to be 620, ya, 1 million times 0.62, ya. Ini akan ada di tabel seharusnya, ya. Jadi nanti kita akan lihat tabelnya, jangan lupa cara menghitungnya ada di bab 6, ya, dengan discount rate 10 dan annually, ya, 5 tahun, ya. Jadi ke bawahnya dia 5, ke kanannya dia 10%, ya. Wildcat records this liability as follow, ya. Drilling platform, ya, dan environmental liability, ya. Ini bentuk tanggung jawabnya. During the life of asset, Wildcat allocate the asset cost to expense. Using the straight line method, Wildcat makes the following entry to record this expense, ya. Ini tadi 620-nya dibagi dengan 5. Depreciation expense pada accumulated depreciation of plant asset, ya. Ini tadi bentuk asetnya sendiri, ya. Nah, in addition, Wildcat must accrue interest expense each period, ya, karena berakhir Desember 31 setiap tahunnya selama 5 tahun, ya. Nah, kemudian ini pencatatan interest expense-nya, as indicated as a result
of the discounting, Wildcat include two types of cost. An operating cost related to depreciation expense asetnya sendiri, dan kemudian finance cost related to interest expense. Ya. The recording of the interest expense is often referred to as unwinding the discount, ya, which refer to the fact that obligation must be counted as a result of present value computations. Ya. Kemudian, a company like Wildcat can consider future event when considering the measurement of the liability. For example, a technological development that will make restoration less expensive and virtually certain to happen should be considered. Ya, yang ingin disampaikan adalah sebetulnya begini. Jadi teman-teman jangan lupa pada saat kita melakukan bisnis, dan nanti mungkin pada saat teman-teman mengaudit perusahaan yang sifatnya mining ataupun oil and gas, jangan lupa bahwa ada, atau mungkin nanti jangan, teman-teman sudah minimal sudah pernah mendengar ada environmental liability, ya. Artinya pada saat perusahaan tersebut di awal sudah menanamkan mesinnya, sudah erect mesinnya tadi, maka akan ada settlement of amount, settlement of obligation yang harus masuk ke dalam perhitungan awal pada saat proyek tadi berjalan di awal. Ingat ya, bukan di akhir. So, environmental liability itu exist, occur, kita provisikan di awal, ya, bukan di akhir. Ya. Jadi itu suatu langkah yang salah kalau kita memprovisikan, mencadangkan ataupun menyisihkan environmental liability ditaruh di akhir ataupun in the end of project. Ya, itu yang perlu menjadi highlight dari environmental liability. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini terkait dengan evolving issue. Jadi evolving issue adalah begini. Ini belum tentu. Ini adalah tren ke depan. Artinya begini. Teman-teman akan lulus 2-3 tahun kemudian dan akan menghadapi perkembangan bisnis yang cukup dinamis, ya. Nah, ada isu terkait dengan emisi kadar CO2 yang dibuang ke dalam dibuang ke udara bebas. Nah, ini menjadi tanggung jawab, ya. Ini menjadi tanggung jawab karena ingat teman-teman, konsepnya adalah perusahaan itu memiliki kontrak sosial, ya. Perusahaan itu di dalam beberapa teorinya dia memiliki kontrak sosial yang akan atau nanti teman-teman akan nanti boleh dieksplor, ada beberapa seperti legitimacy theory atau ada beberapa seperti terkait dengan teori corporate social responsibility, di mana sebetulnya perusahaan kalau mau terus tumbuh dan terus sustain untuk melaksanakan bisnisnya, dia harus memiliki tanggung jawab sosial yang yang bisa diterima umum. Nah, salah satunya walaupun ini implementasinya masih sangat berbeda antar negara, tapi perlu menjadi perhatian, ya. Nah, ini pun sebetulnya awalnya kalau teman-teman perhatikan, environmental liability ini sebetulnya beberapa tahun lalu masih sangat isu sekali, tapi pada saat ini di mana tingkat urgensi environmental damage menjadi sangat isu yang urgent sekali, maka akhirnya harus diberlakukan suatu standar yang memang bisa terukur masuk dalam laporan keuangan, ya. Oke, berikutnya adalah kita mau lihat bagaimana dengan implementasi lain, ya. Nah, di sini saya akan bercerita terkait dengan efek dari CO2, ya, yang dilepaskan ke dalam udara bebas, ya. Atau di sini kalau kita bahasanya menjadi greenhouse gas, ya. Mohon maaf, greenhouse gases, ya. Often referred emisi karbon, ya. Many government are trying to market based system in which company pay, ya. Jadi ini sudah saya highlight, ya. In which company pay for an excessive amount of carbon emission put into the atmosphere, ya. Di beberapa in the certain country menjadi sangat berbeda implementasinya, bahwa tidak semua kadar emisi yang dibuang ke udara bebas itu langsung dikenakan tanggung jawab secara nominal, ya. Di dalam contoh ini adalah ada jumlah ini dibayarkan pada saat dia sudah melewati ambang batas tertentu, ya.
In this market-based system, companies are granted carbon allowance permit. Each permit allows them to discharge, as an example, 1 metric ton of carbon, 1 metric. Nah ini ya saya highlight ada granted. Granted itu yang diizinkan. Each permit allow them to discharge, an example, 1 metric ton of carbon dioxide. In some cases, company may receive number of permit free. Ya. In other situation, they must pay for them. Ya, jadi ini menjadi sangat berbeda sekali implementasinya di negara-negara berkembang, negara-negara maju. Ada yang memang pembuangan CO2 itu langsung dikenakan biaya. Tapi melewati batas tertentu baru dikenakan biaya. Ya. Other approaches require a company only to pay when they exceed a certain amount. Ya. Kemudian ada beberapa metode yang akan kita lihat di sini. Pertama adalah net liability approach. Yang kedua adalah government grant approach. Ya. Kita lihat dulu yang pertama, net liability approach. Ya. In this approach, dia bilang a company does not recognize an asset or liability. Ya, a company only recognize a liability once tadi greenhouse gases tadi exceed the permit granted. Ya. To illustrate, Halton Refinery received permit on January 1st, 2019, representing the right to emit 10,000 tons of greenhouse gases for the year 2019. Ya. Other data, the market price of each permit at date of issuance, 10 euro per ton. During the year, Halton emits 12,000. The market price of permit is 16 euro per ton at December 31st, 2019. Ya. Under the net liability approach, Halton record only a liability 32,000 for the additional amount that it must pay. 2,000 permit it must purchase times 16 per ton. Ya. Jadi kalau menggunakan net liability approach, yang dibayar adalah hanya yang exceeded after government grant-nya. Ya. Nah, atau kelebihannya saja. Ya. Nah, metode yang kedua itu adalah another approach is referred to as a government grant approach. Ya. In this approach, permit granted by the government are recorded at the value based on the initial price of 10 euro per ton. The asset recorded is an intangible asset. Ya. Nah ini perbedaannya. Ya. Teman-teman kalau perhatikan di atas dia tidak mencatat aset or liability. Di sini dicatat aset. Ya. At the same time, an earned revenue account is credited, which is subsequently recognized in income over 2019. During 2019, a liability and related emission expense 132,000 is recognized. Ya. How to account-nya adalah 10,000 tons times 10 euro plus 2,000 tons times 16 euro. The following chart compare of this result. Ya, kita lihat perbandingannya. Ya. Saya highlight hijau 132 didapat dari perhitungan yang warna hijau juga. Ya. Nah, ini yang membedakan. Ya, teman-teman. Jadi nanti kalau mungkin ditanyakan apa perbedaan net liability approach dan government grant approach. Ya. Pada saat government grant approach, ya, asetnya itu adalah pencatatan dari karena aset ini adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi perusahaan konsepnya. Jadi kita tidak hanya bicara barang, aset itu adalah barang, aset itu adalah aset keuangan, saham dan segala macam. Ya, pada saat kita diberikan grant oleh pemerintah untuk boleh membuang emisi, ya, sebanyak 10.000 kali 10 euro, maka itu menjadi aset perusahaan. Ya, itu under government grant approach. Ya, liability-nya menjadi 132. Ya, kemudian ini menjadi isu ke depan, makanya ini masih belum settled pada saat ini dikeluarkan. So what do you think, net liability or government grant approach? As indicated, companies presently can report this information in either way. Ya, nah, plus some variant which were not mentioned here. Ya, jadi ini memang masih sangat isu sekali, Artinya apakah ini mau menggunakan net liability ataupun mau menggunakan government grant approach. Ya, nah, masih ada satu lagi terkait dengan provisi. Ya, kita akan lanjut ke video berikutnya. Ya.